Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeskiel 36. Yeskiel 36 ayat 22 hingga ayat 27. Yeskiel 36 ayat 22 sampai dengan 27 demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanah. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat kembali makna Pentakosta yang kita rayakan 2 hari yang lalu pada hari Minggu. Dalam perayaan Pentakosta kita merayakan bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janji di mana Ia akan memberikan roh memberikan roh kepada kita untuk menolong kita agar kita dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Roh itulah yang juga Tuhan janjikan pada bangsa Israel di dalam Yeskiel 36 tadi, di mana bacaan ini merupakan sebuah surat yang disampaikan dari Tuhan melalui Nabi Yeskiel untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dalam bagian ini kalau kita lihat, Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, sebuah identitas yang baru yang menandakan bahwa seseorang mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pertobatan. Hati yang baru adalah hati yang tak lagi keras atau hati yang, dan juga hati yang maksudnya di sini adalah hati yang, kalau pada masa lalu kita sulit untuk bertobat, sulit menerima teguran, maka roh Tuhan, roh kudus yang Tuhan berikan menolong kita untuk boleh melembutkan hati. Roh kudus menolong untuk melembutkan hati kita agar kita mampu menerima teguran dan juga menerima arahan dari Tuhan yang membuat kita mau belajar, mau dibentuk dan berproses bersama dengan Tuhan. Hati yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan ini lewat roh yang barunya itu adalah hati yang tidak kompromi terhadap dosa, di mana ketaatan kepada Tuhan adalah syarat mutlak agar kita boleh beroleh hidup yang baru di dalam Dia. Ketika kita beroleh hidup yang baru, maka di dalam ayat 28 dikatakan kita akan diam di negeri yang telah kuberikan. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Marilah kita merenungkan, Bapak Ibu, sudahkah kita sebagai umat Kristen yang telah dibaharui, telah merayakan Pentakosta, hari di mana Tuhan memampukan kita menjadi hamba Tuhan dan pelaku firman-Nya yang setia. Kita telah benar-benar meninggalkan manusia lama kita dan menjalani hidup sebagai manusia yang baru. Apakah kita telah memakai hati yang baru yang Tuhan telah berikan itu?
untuk mengubah kehidupan kita? Apakah kita telah berproses bersama Tuhan dengan hati yang baru? Atau kita masih mengandalkan pengertian kita, mengandalkan kepentingan pribadi kita yang berujung pada kebinasaan? Sudahkah kita sebagai umat yang dipersekutukan dan dipersatukan Allah telah bekerja baginya dan tidak hanya sekedar menikmati berkat-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui perenungan kami hari ini, kami diingatkan untuk memiliki hati yang baru, untuk menggunakan hati yang baru, untuk benar-benar mau berproses bersama dengan Engkau, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi kami. Biarlah melalui renungan ini kami diingatkan untuk mau dengan tulus bekerja bagi kemuliaan nama-Mu, tidak sekedar menikmati berkat-Mu saja ya Bapa. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada besok hari Rabu kita akan ada PRT seperti biasa jam 7 secara online. Link akan dibagikan pada esok hari. Tayangan ulang dapat diakses lewat YouTube GKI Curug. Dan juga Bapak Ibu menginfokan bagi Bapak Ibu yang masih ingin mempersembahkan persembahan syukur tahunan, dapat mentransfer persembahan syukur tahunan tersebut ke rekening milik GKI Curug berikut ini, atau dapat membawa dalam ibadah hari Minggu dalam amplop tertutup dengan bertuliskan persembahan syukur tahunan. Bagi Bapak Ibu yang ingin transfer, dapat mentransfer ke rekening berikut ini yang tertera di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan juga mengingatkan Bapak Ibu bahwa pada hari Minggu tanggal 12 ibadah kedua ada pelaksanaan CD dan baptis dewasa. Mari kita doakan anak-anak kita yang akan CD atau baptis dewasa ini agar mereka boleh hidup di dalam terang firman Tuhan saja, dan juga boleh semakin siap menjadi mengikut Tuhan yang dewasa dalam kesehariannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.